Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah ikon perjuangan bangsa pada masa revolusi. Sebagai jenderal, dalam foto-fotonya ia lebih sering tampil dengan baju khas seorang Sudirman, bukan dalam seragam militer. Dalam sejarah Indonesia, Sudirman layak untuk selalu diingat atas peran besarnya dalam mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Ia juga merupakan Panglima Besar TNI pertama yang dipilih secara demokratis melalui voting. Terdapat fakta-fakta unik tentang kehidupan Jenderal Sudirman. Berikut fakta-fakta mengenai Jenderal Sudirman sebelum kita melanjutkan. Seyogyanya pemirsa yang budiman, memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Persahabatan romantis dengan Soekarno. Soekarno dan Sudirman adalah sahabat yang sangat dekat. Kedekatan mereka dapat dilihat dari panggilan yang disematkan. Soekarno memanggil Sudirman dengan sebutan Dinda karena umur Sudirman yang lebih tua 15 tahun daripada Soekarno. Sedangkan Sudirman memanggil Soekarno dengan sebutan Kanda. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari surat Soekarno yang ditulis sebulan sebelum Sudirman wafat. Kanda, doakan kepada Tuhan, semoga Dinda segera sembuh, tulis Soekarno. Sejak lahir, Sudirman tidak hidup dengan orang tuanya, melainkan dengan saudara dari ibunya yang bernama Raden Cokrosunario, ibu yang saat itu menjabat sebagai camat. Karena itu, di kemudian hari Sudirman mendapat gelar Raden karena dianggap anak sendiri oleh Cokrosunario. Bahkan hingga usia menginjak 18 tahun, Sudirman tidak pernah tahu siapa orang tua asli sebenarnya. Benarkah itu? Wallahu alam. Cerita di balik foto pelukan Sudirman dan Soekarno. Meski bersahabat, Sudirman dan Soekarno sempat bertengkar. Pertengkaran ini terjadi ketika Belanda menurunkan ribuan pasukan marinir dan pasukan infanteri ke Yogyakarta Desember 1948. Pertengkaran terjadi akibat perdebatan pandangan antara keduanya. Sudirman menginginkan perang total dengan Belanda, sedangkan Soekarno memilih untuk tertangkap agar disorot oleh dunia internasional. Pertimbangan Soekarno adalah apabila ikut perang dengan cara gerilya, pasti akhirnya juga akan tertangkap. Suatu perebutan yang sia-sia, pikir Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan anak buah kesayangannya Sudirman, Letnan Kolonel Soeharto, untuk menjemput Sudirman di hutan. Sesudah perintah ini, Soekarno kemudian memerintahkan Franz mundur, ahli potret dari IPOS,
dan juga foto kesayangan Soekarno untuk memotret momen pertemuan antara Soekarno dan Sudirman. Tidak lama setelah itu, Sudirman datang ke Gedung Agung, tempat tinggal Soekarno, tetapi Sudirman hanya diam kaku di pojokan. Ia masih marah dengan Soekarno mengatasi situasi yang kaku ini. Soekarno kemudian menghampiri Sudirman dan memeluknya. Kemudian yang begitu cepat ini membuat Frans mundur, tidak mendapatkan gambaran yang bagus. "Ya udah, diulangi lagi adegan ciuman," kata Soekarno. Soekarno lalu menyuruh Sudirman untuk mendekat. "Ayo supaya lebih dramatik," kata Soekarno. Sudirman hanya menurut dan jadilah foto pelukan tersebut menjadi foto paling terkenal sebagai foto penutup Perang Revolusi 1945-1949. Nah, itulah tadi guys. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat sebagai bahan sejarah bagi kita generasi-generasi muda. Semua itu adalah proses perjalanan para pejuang-pejuang terdahulu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedai. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawakan di saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.